Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Yati Mulyati Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 10 semester 1. Nah, kita ikuti bersama-sama ya. Sebelum mempelajari teks eksposisi secara gamblang, perlu diketahui dulu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah pembelajaran ini. Adapun kompetensi dasarnya terdiri dari dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan terdiri dari dua kompetensi, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Kemudian untuk kompetensi yang kedua yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasar keterampilan sama terdiri dari dua kompetensi dasar, yaitu pertama, mengembangkan isi yang membahas tentang permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan atau tulis. Kemudian yang kedua, mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi yang menyangkut permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Itulah kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, untuk menguasai keempat kompetensi dasar itu, marilah kita mengikuti materi-materi tentang teks eksposisi. Dimulai dari pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi ini termasuk karya ilmiah ya, tulisan ilmiah. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang memaparkan atau menyajikan suatu informasi yang bersifat ilmiah dengan bentuk argumen yang dapat meyakinkan pembaca. Di sini yang harus digarisbawahi kata bersifat ilmiah. Berarti teks eksposisi ini bersifat ilmu berdasarkan fakta. Nah, kesimpulannya itu berupa argumen atau pendapat. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi ini ada 4. Ini ciri-ciri ini diambil dari pengertian yang tadi ya, sesuai dengan pengertiannya. Tadi sudah saya katakan harus digarisbawahi kata ilmiah. Nah, ini salah satu ciri dari teks eksposisi bersifat ilmiah. Jadi teks eksposisi ini biasanya ada pada buku-buku pelajaran. Ilmiah ini kan berdasarkan kajian-kajian para ilmuwan itu ya. Selain ilmiah, di sini teks eksposisi ini bersifat faktual, yaitu berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta hasil penelitian, kemudian disimpulkan oleh para ilmuwan itu. Kemudian dari simpulan itu berupa pendapat para ilmuwan. Nah, di sini pendapat ini merupakan ciri yang selanjutnya dari teks eksposisi, yaitu meyakinkan pembaca ya. Kenapa meyakinkan? Karena
pendapat-pendapat yang diungkapkan para ilmuwan ini berdasarkan fakta yang ada itu ya. Kemudian ciri yang keempat dari teks eksposisi yaitu netral. Nah, di sini para ilmuwan mengungkapkan pendapat-pendapatnya itu tanpa berpihak pada siapapun, karena pendapat yang mereka ungkapkan itu berdasarkan fakta yang mereka teliti, kemudian diambil kesimpulan. Itu ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini bisa berupa tindak lanjut dari teks laporan hasil observasi materi kelas 10 ya. Itu dari hasil observasi itu kan akan menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu disebut teks eksposisi. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ini perlu diketahui oleh peserta didik agar nanti peserta didik dapat membedakan teks eksposisi dengan jenis teks lainnya ya. Nah, struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama tesis, kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Tesis ini merupakan gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Jadi, tesis ini bisa dicari di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun, harus mengandung sebuah masalah ya itu. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini berupa penjelasan secara mendalam tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta sebagai penjelasan dari argumen si penulis. Nah, di sini si penulis mengeluarkan pendapatnya terhadap permasalahan yang ada atau terhadap tesis tadi ya. Tuh. Nah, argumentasi ini tentunya harus didukung dengan fakta ya, dengan fakta agar argumen yang diungkapkan itu kuat gitu ya. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Ini merupakan salah satu penguat dari pendapat serta argumen yang ditunjang oleh fakta. Jadi untuk penegasan ulang ini bisa disebut juga sebagai kesimpulan ya. Yang tadinya di bagian argumentasi sudah dijelaskan, nah bagian ini dijelaskan kembali secara kuat gitu ya. Itu adalah struktur teks eksposisi. Nah, selanjutnya kaidah kebahasan teks eksposisi. Teks eksposisi ini sebagian besar menggunakan pronomina, konjungsi, dan kata leksikal. Nah, pronomina ini termasuk ke dalam kata ganti ya. Kata ganti itu dalam bahasa Indonesia di sini ada kata ganti orang, ada kata ganti benda. Kata ganti ini digunakan untuk mengungkapkan pernyataan pribadi. Biasanya dalam teks eksposisi pronomina yang digunakan yaitu dengan kata penulis itu ya. Selanjutnya konjungsi atau kata penghubung. Nah, dalam teks eksposisi sebagian besar menggunakan konjungsi untuk memperjelas kalimat-kalimat sebelumnya. Konjungsi itu dalam bahasa Indonesia ada konjungsi antar kata, ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi antar paragraf. Nah, konjungsi-konjungsi itu untuk mempertegas kalimat-kalimat yang ada dalam teks eksposisi ya itu. Kemudian dalam teks eksposisi menggunakan kata leksikal. Ya, kata leksikal ini kata yang mengacu pada makna kata. Maksudnya dalam teks eksposisi biasanya menggunakan kata denotatif atau makna yang sebenarnya. Ini
karena teks eksposisi ini bersifat ilmiah, jadi makna katanya itu harus jelas ya. Itulah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi, hanya 3: pronomina, konjungsi, dan kata leksikal. Ini sebagian besar yang digunakan dalam teks eksposisi. Ya, itulah demikian materi tentang teks eksposisi.